والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Semuanya bersuara. Salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca sama-sama. Rabbish shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Adik-adikku semua yang senantiasa didoakan, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Semuanya didoakan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sedikit apapun ilmunya, tapi manfaatnya besar insyaallah ya. Dan tidak ada lain manfaatnya, bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Dan mari kita berdoa sama-sama buat orang tua kita yang ada di rumah, yang saat ini sedang juga berjuang untuk membiayai pendidikan kalian, berjuang untuk keluarganya dan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kalian semua sehat insyaallah. Mereka dimudahkan oleh Allah rezekinya insyaallah, diselesaikan semua permasalahannya ya, dan senantiasa dinaungi oleh Allah dengan rahmat maghfirahnya, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya ya. Allah tempatkan, tinggikan derajatnya insyaallah. Dan kita minta kepada Allah, ibadah yang kamu lakukan sebagai anaknya pun menjadi catatan amal ibadah bagi mereka semua, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di tengah lapang yang luas ini ya, dengan cuaca yang luar biasa indahnya. Ini semua anugerah dari Allah. Lihat bagaimana Allah melukis langit dengan indah, enak dipandang. Setiap hari berubah suasana langit ini sehingga kita tidak bosan memandangnya ya. Setiap hari berubah lukisan awan ya. Setiap hari berubah sehingga kita tidak bosan melihatnya. Bahkan setiap saat cuaca ini berubah. Kadang-kadang pagi yang hujan, kadang-kadang siang yang hujan ya, kadang-kadang cerah, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Seperti hari ini sejuk ya. Walaupun sudah ada yang berkedinginan, tapi ini kalau bagi kita sejuk, indah ya. Nah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri karena dengan nikmat ini sempurna semua. Ya, semua kebaikan ini sempurna. Bahkan yang merasakan nikmat Allah bukan cuma kita manusia, tapi binatang-binatang yang ada di dalam ya, di dalam nih tumbuhan-tumbuhan yang kita injak ini ya, selaksana ambal hijau yang sedang membentang. Ini semua membutuhkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah belajar ilmu biologi sayang? Simbiosis mutualisme? Pernah? Pernah kan? Nah, ada gambar kerbau ya, betul tidak kira-kira? Ada gambar kerbau, di atasnya ada apa? Ada burung. Burung apa saja ya, burung gagak atau apa ya. Kerbau memakan rumput ya, kemudian burung itu memakani makanan yang ada dalam tubuh kerbau tadi ya. Kutu ini membuat gatal badan kerbau, saling nyetuk ya. Subhanallah, burungnya dapat makanan kenyang, betul tidak kira-kira? Kerbaunya dapat apa? Badannya sehat. Kenapa? Kuman-kuman, kutu-kutu yang dalam tubuhnya ya, bisa dimakan. Karena kerbau, kebayang nggak? Bisa nggak dia garuk badannya dewek? Kebayang nggak oleh kalian kalau kerbau tuh garuk badannya dewek? Tangannya bengkok, iya. Nah, ya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya. Subhanallah. Nah, ini semua ciptaan Allah. Sengaja Allah buat kerbau seperti itu supaya tidak bisa garuk badannya. Maka berfungsilah burung tadi berada
ya, dengan tenang kerbaunya, senang ya. Subhanallah, bahkan burung pun dengan kenyang, dengan lahap makan kutu-kutu, makin besar makin bagus kutu itu. Tuh. Subhanallah. Bahkan mungkin dari jauh sudah terlihat kutu itu oleh burung-burung tadi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan nyamuk. Allah ciptakan nyamuk. Nyamuk ini bikin ganggu gak, sayang? Bikin ganggu gak? Bahkan bisa jadi sumber penyakit. Tapi gara-gara nyamuk, apa yang terjadi? Banyak orang-orang dapat rezeki. Apa buktinya? Adanya pabrik racun nyamuk. Tuh. Yang kamu sebut obat nyamuk. Makanya nyamuk itu tidak pernah sakit, sehat terus. Karena kamu unjuk obat. Tuh, pabrik nyamuk. Pabrik nyamuk nih. Pabrik apa, sayang? Pabrik racun nyamuk. Jangan bilang obat nyamuk. Nanti nyamuknya tidak pernah mati, sakit ya. Subhanallah. Makin dibunuh, nyamuknya tetap aja. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Pernah kamu ngebayang kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada dalam tanah ini? Siapa yang ngasih makan? Pernah kamu nganteri ayam geprek kepada bakteri-bakteri yang ada dalam tanah? Pernah enggak? Bak-bak pojok. Nah, ayam geprek. Enggak ada. Allah semua yang menghantarkan itu. Ya. Adik-adik yang berbahagia, subhanallah, ya. Pernah diceritakan ada, kalau nggak salah seekor kodok, dia berupaya menyeberangi sungai, bahkan berupaya menenggelamkan dirinya ke dalam sungai, ke dasar sungai, ternyata mau menghantar sebuah makanan. Ya. Nah, ternyata ya, kodok ini jalan, dia di tepi sungai itu bingung gimana caranya masuk ini. Kemudian datanglah seekor ikan atau apa gitu ya, binatang yang kodok itu bisa masuk ke dalam rongga mulutnya. Akhirnya datanglah ikan ini pun datang membantu. Kemudian tenggelam di bawah, ya. Kemudian muncul. Terus binatang yang lain bertanya, kenapa kamu tadi bingung? Dan kemudian ada ikan yang menghampiri. Iya, gini. Saya diperintahkan diperintahkan kepada saya untuk menghantarkan makanan karena ada hewan yang di dalam itu butuh makanan. Subhanallah. Akhirnya diantar, ditanya, kamu tadi hewan kenapa? Ya saya ngerasa kasihan saja, kata dia. Melihat orang-orang, melihat kodok tadi kebingungan, ya, minta tolong antarkan ke dalam. Ya jadi saya datang. Apa namanya, sayang? Melalui rongga mulut saya. Tuh. Siapa yang merintahkan itu semua? Allah. Ya, perintahkan itu semua Allah. Mungkin kakak pernah bercerita Ibrahim bin Adham ketika lelah. Ini bukan lagi cerita yang kapal kemarin ya. Ibrahim bin Adham, seorang waliullah ini lelah dia mencari rezeki. Apa, sayang? Lelah mencari rezeki, lelah mencari rezekinya Allah. Sampai satu masa dia melihat ada burung gagak yang patah sayapnya. Dia duduk di situ, dia terhenti, dia bilang apa? Ya Allah, aku akan lihat burung gagak yang patah ini. Kalau memang dia yang patah ini nanti dapat rezeki darimu, maka saat ini aku akan berhenti bekerja karena aku akan meminta jatahku seperti burung gagak ini. Tanpa dia harus terbang, dia dapat makanan. Betul ya, terbang. Burung gagak yang lain menghampiri burung gagak yang patah sayapnya. Datang ngasih makanan ke burung gagak tadi. Bener, kata Ibrahim. Berarti saya sudah berhenti. Nah, berita ini sampai ya, sekeliling dunia, sekeliling daerahnya, sampailah di telinga seorang waliullah yang lain, seorang alim yang lain. Kemudian dibuatlah surat kepada Ibrahim bin Adham, kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika nyampe suratnya, apa katanya? Wahai Ibrahim bin Adham, kenapa engkau memilih jadi burung gagak yang patah? Kok tidak memilih jadi burung gagak yang menghantarkan makanan? Wah, tersadar lagi lah Ibrahim bin Adham. Kenapa? Ternyata walaupun orang yang sayapnya patah dapat rezeki, tetapi siapa yang lebih baik? Orang yang memberikan rezeki itu, orang yang menjadi sumber rezeki itu, atau orang yang menerima rezeki saja? Tentu orang yang punya burung yang gagak tadi jauh lebih baik daripada burung gagak yang patah tadi. Intinya manusia ini, nikmat Allah itu pasti akan datang
tetapi Allah berikan juga perintah kita untuk melakukannya, menggapainya. Karena itu semua bagian daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik yang berbahagia, ilustrasinya gini. Kamu punya telinga. Untuk apa nih telinga ini? Mendengar. Kemudian ada seorang teman bilang sama kamu, bro, kamu jangan ke situ. Itu bahaya buat kamu. Ya, itu bahaya buat kamu. Kamu tidak mau dengar itu. Pokoknya kamu mau yang dengar nafsumu, kamu dengar. Aku mau ke sana, aku mau ke sana, aku mau ke sana, aku mau, tidak mau harus ke situ. Sehingga apa? Kamu bilang, capek aku dengar kok, dengar omonganmu ini. Tidak mau aku dengar omonganmu ini. Nah, sekarang adik pilih. Ketika adik tidak mau dengar omongan yang baik, nasihat yang baik, kamu minta aja sama Allah buat kamu tuli. Mau tidak kira-kira? Hah? Kalau ada nasihat yang buat kepala kamu pusing, kalau ada ilmu yang buat kamu ribet, mau tidak kamu minta sama Allah? Ya Allah, tulikan saja telingaku. Mau tidak kira-kira? Hah? Nah, gitu. Aku capek nih baca Quran nih, Allah. Capek baca Quran. Ya. Apa-apa hukumannya ngapal, apa-apa hukumannya ngapal. Tidak mau aku nengok Quran ini. Bosan aku nengok Quran ini. Sekarang, kalau adik bosan, tutup Al-Qurannya apa tutup matanya kira-kira? Hah? Tutup matanya atau tutup Qurannya kira-kira? Nah, kalau kamu tutup Quran kan nanti masih buka lagi. Mendingan sekalian tutup mata atau sekalian tutup hidup. Ya. Tutup hidup kalian, biar tidak dengar, biar tidak lihat. Makanya hidup ini pasti ada saja yang kita lihat, pasti ada saja yang kita dengar. Bahkan tidak hanya mata dan telinga, mulut kita pun akan merasakan segala sesuatu. Ada saatnya makanan itu enak, ada saatnya makanan itu tidak enak. Ketika lagi sakit enak tidak makan itu? Tidak enak. Semua tidak enak. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Salawat dan salam semoga selalu menjadi pujian kita, sanjungan kita buat baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi besar kita Muhammad, yang Nabi kita ini cintanya luar biasa. Ya. Bahkan cintanya Nabi ini tidak hanya di dunia, tapi cintanya Nabi kita ini akan lanjut nanti sampai di akhirat. Walaupun kami tidak jumpa dengan Nabi, walaupun kami tidak jumpa dengan Nabi, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, Nabi mencintai kita semua. Bahkan telah merindukan kita 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah menangis di hadapan para sahabatnya. Ditanya oleh para sahabatnya, "Ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" "Aku merindu dengan ikhwanku." Lalu sahabat bertanya, "Bukankah kami ikhwanmu wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Tidak, kalian adalah sahabat-sahabat." Lalu siapa ikhwanku itu? Hah? Orang yang mencintai, orang yang melaksanakan sunnahku, orang yang mentaatiku, orang yang mencintaiku, walaupun dia belum pernah berjumpa kepadaku. Mudah-mudahan kita tergolong yang dirindui Nabi. Amin. Mudah-mudahan kalian semua ini adalah ikhwan-ikhwannya Nabi kita Muhammad SAW yang dirindukan, yang namanya kita sering sebut walaupun kita tidak jumpa dengan Nabi. Betul tidak kira-kira saya? Tuh. Ya. Kalian nih yang tadi sholat subuh, itu yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalian tadi yang baca sholawat sebelum sholat, itulah yang dirindukan oleh Nabi. Kenapa? Kata Nabi, ini orang tidak pernah jumpa denganku, orang yang hanya mendengar kebaikanku, orang yang hanya mendengar kehebatan akhlakku, orang yang hanya mendengar perjuanganku, tapi mereka mencintaiku, mereka melaksanakan sunnah-sunnahku, mereka melakukan apa yang aku bimbing berkat daripada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang wudhu tadi, wow, itu dicintai oleh Nabi. Ya, adik-adik ya, yang masuk masjid dengan kaki kanan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adik-adik tadi yang sholat tahajud dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Nah, tapi agak terpaksa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu jalan. Itu jalan. Makanya nih, kamu harus yakin apa yang aku lakukan ini bakal mengundang cinta Nabi kita Muhammad. Ada yang perempuan, kak, nutup aurat ini berat, kak, panas, riweh, agak rambut aku yang bagus ini tidak ketingoan, kak, bibir aku yang seksi ini tidak ketingoan, kak, ya, kuping aku yang kecil sebelah tidak ketingoan, ya.
Aku kalau pakai jilbab ini terasa tidak cantik. Ya, tapi karena ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW agar wanita menjaga kecantikannya, menjaga keindahannya hanya untuk kepada orang-orang yang halal nanti menikmatinya. Dicintai oleh Nabi, cintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, adik-adik perempuan yang dengan malu menutup dirinya daripada para laki-laki, itu dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dirindukan. Kenapa? Nabi begitu bangganya dengan umat akhir zaman yang tanpa melihat Nabi, hanya mendengar segala pun yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, dan dia mengamalkannya. Ini kalian nih yang sedang menghafal hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah segala hal yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling beribadah kepada Allah. Dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalian yang capek-capek kemarin ngapal surah Al-Kahfi, ngapal surah Al-Muluk, ngapal surah Ar-Rahman, dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Tuh. Jadi adik-adik jangan takut. Dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kak jatuh bangun, kak kadang semangat ngapal, kadang tidak. Oh, itu biasa. Ya, itu biasa. Nah, kalau adik-adik semangat melakukan itu karena cinta kepada Nabi, tidak usah khawatir. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Ya, semangat. Dengar adzan, jawab adzan. Allah, tidak usah kan hal yang besar-besar. Ketika ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam. Jawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengundang cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah yang besar-besar, menjawab azan saja. Ya, menjadikan sebab turunnya cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersin nih, ada yang bersin. Ini hal yang kecil nih, yang bersin. Hati. Alhamdulillah. Cinta Nabi datang enggak? Kenapa kamu ucap alhamdulillah? Siapa yang ngajarkan? Nabi kita Muhammad. Ya, yang bersin dapat cinta Nabi, yang dengar bersin baca doa, yarhamukallah. Ya. Dapat cinta Nabi. Dapat. Makanya kalau ada orang bilang, bersinlah. Ya, suruh bersin supaya dia dapat cinta Nabi. Ya. Tuh, subhanallah. Benar tak? Jadi kalau ada yang bersin, nih contoh kakak bersin. Coba semuanya bersin. 1, 2, 3. Ya, baca apa? Ya, alhamdulillah. Sebelahnya jawab apa? Yarhamukallah. Tapi ingat, yang bersin ada adab-adabnya. Kata Nabi, kalau ada yang bersin batuk, tutup mulutnya, ditutup. Jangan diremehkan layu wong lain. Haci. Nah, itu naudzubillah itu. Ya. Makanya adik-adik nih, Masya Allah. Nah, itu kecil. Ada hal yang kecil lagi. Ada tonin. Apa sayang? Ada tonin, ada dengungan di kupingmu, di apa bahasa Inggrisnya kuping tuh, di telinga, ya. Nah, nih ada tonin di telingamu. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang lucu di kita nih, kalau apa dia itu? Dah Nabi mengajarkan itu, sayang. Ada tak yang melakukan kalau ada dengung kupingnya? Ya. Cak mana kalau kentut? Tuh, kan itu tonin juga. Ya, mungkin lah. Ya, kan? Kalau ada dengungan di telinga, apa yang Nabi ajarkan? Baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, sampai dia hilang. Karena para ulama mengatakan ketika telinga kita berdenging, baik itu di kanan maupun di kiri, itu tanda Nabi sedang mengingatkanmu untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cinta Nabi. Jadi dari sekarang ganti itu kalau ada dengungan kuping, ya, jangan berutuk. Siapa nih ngato aku? Mentang-mentang dari telinga kiri tuh, ada yang nyaci aku nih, matilah dia. Nah, kalau ada bunyi yang telangan, ada yang muji aku, memang aku cantik nian. Nah, gilo dewe dia. Ketika ada tonin, apa yang dilakukan tadi, sayang? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Baik yang di kanan maupun yang di kiri.
Kamu lakukan itu semua, rindu Nabi bertambah. Rindu Nabi, cinta. Yang menyempurnakan wudhunya, ya, yang menyempurnakan wudhunya, dibasuh dengan ini. Selain nanti dia di akhirat akan menjadi ghurran muhajjalin, wajahnya, tangannya, kakinya akan bercahaya. Ini dicintai oleh Nabi. Apalagi yang batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tuh, karena mau wudhu itu bukan mudah. Jangankan wudhu, habis buang air kecil saja cebok, susah dak? Banyak dak di dusun-dusun kita itu, atau orang-orang di sekitar kita kalau habis kencing dak cebok, banyak dak? Wih, banyak, apalagi ceboknya di dekat pohon-pohon gitu. Lebih parah lagi pamitan sama pohon itu. Mbah, permisi mbah, nak kemek dulu mbah. Jangan disentil mbah ya, kayak bengkak. Ya. Apalagi ditiup kayak kembung. Padahal kita kalau mau buang air, ada enggak doanya, sayang? Apa doanya? Bareng-bareng baca ayo. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta godaan daripada jin laki-laki maupun jin perempuan. Baru kita buang air. Ditutupi, jangan sampai menghadap kiblat, jangan sampai juga membelakangi kiblat dengan adab-adabnya. Ini kadang-kadang parah mulu gitu nih, bikin lukisan kencing tuh, ganteng, wah, keriting pula tulisan itu Latin, mak mano itu enggak ya, ada titiknya pula, cis. Allahu Akbar, ya. Sudah tidak cebok, dipolet di pohon tuh lah, zerat. Allah, ini apa ini yang begini-begini, ini kacau ini, ya. Apalagi tidak pakai adab, buang air kecilnya tidak pakai adab. Apa tidak pakai adab itu? Ada lubang semut, lagi rame-rame, asik-asik, mereka lagi ngobrol, kamu kemek, kan semutnya teriak tsunami, kan kasihan, tidak boleh kita, ya. Walaupun mungkin sarang itu salah satu semutnya yang bikin kaki kamu atau yang bikin bibir kamu bengkak. Ini semut kemarin nih ngigit bibir aku. Sekarang aku nak dendam seru. Kasihan mereka, mungkin ada yang lagi nyusui anaknya atau apa. Kamu datangkan bala. Ya kan? Kira-kira kamu kalau lagi tenang-tenang di rumah, kemudian datang orang-orang yang apa? Yang ganggu rumahmu. Marah enggak kita, sayang? Begitu juga dengan hewan. Bahkan Nabi Sulaiman pun, ya, ketika melihat apa? Semut apa? Ini berhenti. Tuh. Lubang semut, lubang apa saja. Lebih bahaya lagi lubang ulu, marah dia tentunya. Musuhnya. Serupa tapi tak sama kata dia. Itu hati-hati. Ya. Serupa tapi tak sama, dulur. Ya kan? Nah, kakak ngomong semut dan jadi semut. Ya. Allahu Akbar. Makanya kita bersalat kepada Nabi. Kenapa? Nabi kita itu yang merindui kita, yang mencintai kita. Bahkan cintanya lah yang menyelamatkan kita. Siapapun yang punya istri, ia cintai istrinya, sehebat apapun dia cinta kepada istrinya, nanti istrinya tidak akan menjadi penyelamatnya di akhirat. Begitu juga yang punya suami, sehebat apapun dia mencintai suaminya, atau seindah apapun kata-kata cinta suaminya kepada istrinya, nanti kalau sudah meninggal dunia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Begitu juga seorang ayah, begitu juga seorang ibu. Ibu dan ayahmu nanti tidak akan bisa menyelamatkanmu, sayang, nanti kalau sudah di akhirat. Apa kata Allah? Al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena hari itu, ya, hartamu, anak-anakmu tidak akan bisa menyelamatkanmu, apalagi istri kita, anak-anak kita. Karena sampai di sana, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu orang-orang akan terselamatkan oleh apa? Oleh apa yang diamalkannya. Ingat ayat Allah daripada surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ulangi lagi bareng-bareng. 1 2 3. Laha wa 'alaiha maktasabat. Yang bagus jadi pahalanya, yang buruk jadi dosanya. Kita baca sama-sama ayat Yasin, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kata Allah, kami tutup mulut mereka. Lalu ketika ditanya siapa yang jawab? Tangan mereka. Tangan yang berbicara menjawab amalannya. Siapa yang jadi saksi? Kakinya. Tidak bisa kita kongkolingkong. Ini kalau ditanya, aku baik tak? Baik. Kau ngomong yo ya? Tidak baca. Tidak baca. Ya, tidak bisa saya. Tidak bisa lagi kalau sudah di situ itu tidak bisa lagi. Kalau nak saling tolong, hari inilah. Jangan lakukan itu dosa. Kayak kau kena balaknya. Hari ini, mumpung masih hidup. Orang tua yang mau menyelamatkan anaknya, mumpung masih hidup. Ayah dan ibu mau menyelamatkan anaknya, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada bisa lagi. Nah, kecuali cinta siapa, sayang? Cinta Nabi kita Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Cinta Nabi. Cinta Nabi kepada kita, hanya cinta Nabi yang nanti menyelamatkan. Disebutkan dalam satu riwayat, nanti ketika umat-umat Nabi kita Muhammad SAW ditimbang indal hisab, Nabi kita ada di situ. Ya, dia tuh khawatir kalau timbangan umatnya ini apa? Amalan buruknya jauh lebih banyak. Ya, dalam satu riwayat diceritakan, Nabi kita itu sayang, ketika ngeliat timbangan kamu lebih sedikit baiknya daripada buruknya, dia letakkan sorbannya di timbangan itu. Kemudian kata malaikat, ya Muhammad, apa yang kamu lakukan? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Biarkan Muhammad melakukan apa yang dia mau. Loh, bisa ndak ibu kita? Bisa ndak ayah kita? Ndak bisa. Karena semua manusia di muka bumi ini selain Nabi kita Muhammad SAW akan menyelamatkan kita itu bisanya di mana, sayang? Di dunia. Sekarang kalau kita punya orang tua yang meninggal dunia, kalau kita punya orang tua yang meninggal dunia saat ini, jangankan menyelamatkannya, bisa nggak kita menemaninya? Seandainya ada yang meninggal nih, ya, kakak kasih pilihan, ayo siapa yang ngawani ibu di kuburan? Ada tak? Angkat tangan. Yang mengawani orang tuanya di kuburan. Ayo angkat tangan. Yang nak mengawani ayahnya di kuburan. Kita hanya bisa menangis, sedih, tapi tidak bisa apa-apa. Kakak pernah merasakan sendiri ketika meletakkan nenek kakak, ya, nyai kakak itu ke dalam kubur. Ketika membuka mukanya, ditempelkan muka itu di mana, sayang? Di lahatnya, di situ kakak menangis. Ya Allah, kemarin beberapa hari yang sakit, bantal rumah sakit kurang bagus, dicarikan bantal yang terbaik. Kamar rumah sakit kurang bagus, dicarikan kamar rumah sakit yang terbaik. Dicarikan yang kamar yang terbaik, dicarikan oleh anak-anak beliau, termasuk kita mencarikan. Gitu. Mencari pelayanan yang terbaik. Tapi kalau sudah di dalam kubur, ya, kata panitia pemakaman, letakkan bantal tanahnya di kepalanya untuk menjangganya agar tidak bergerak. Bisa enggak kamu bilang, ganti kasih kasur yang, kasih bantal dengan spray dari sutra? Bisa enggak? Enggak bisa. Mau dengar cerita enggak, sayang? Ada seorang ayah menulis wasiat. Ada seorang ayah menulis wasiat bahwasanya nanti kalau dia meninggal dunia, tolong pasangkan kaos kaki yang ujung jarinya bolong-bolong. Akhirnya, sayang, ketika mayat sudah dimandikan, ketika mayat sudah disiapkan dan tinggal mau dikafani, anaknya angkat tangan. Wahai Ustadz, ada wasiat dari ayahku untuk memasangkan kaos kaki yang bolong. Ya.
Kata ustaznya tidak boleh. Yang bolong ustaz tidak apa-apa, ini wasiatnya. Tidak boleh. Tidak boleh nak. Tidak boleh. Ini wasiat, tidak boleh. Tidak ada boleh ada pakaian yang apa? Yang dipakai oleh mayat kecuali apa sayang? Oleh kain kafan, kain korban. Oh kira sapi bulan Idul Adha. Masih main nenek ini. Ya. Kain kafan. Ya, ternyata dia tidak lengkap membaca surat itu. Karena ustadznya penasaran. Coba saya baca. Ya, pas dibaca, ternyata surat itu ada 2 lembar. Apa kata kata ayahnya? Aku yakin nak, ya, kamu akan bertengkar dengan orang yang mempersiapkan mayatku nanti. Kenapa? Ini jadi pelajaran bagimu nak. Jangankan kaos kaki yang mahal, jangankan kaos kaki yang terbagus, jangankan kaos kaki yang paling indah di muka bumi. Kaos bolong pun nanti kalau sudah mati bisa tidak dipasang? Bahkan adik-adik mohon maaf, kamu bukan masalah kamu tidak mau menemani ibumu dalam kubur. Bukan masalah kamu tidak mau menemani mereka dalam kubur. Dalam syarat itu tidak boleh. Kalau ada pun yang bersedia di antaramu yang menemani orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya, boleh tidak dalam Islam? Tak boleh. Karena itu termasuk hal yang membahayakan dan menjadi hukuman, dimasuk dalam hukum bunuh diri. Karena dalam syariat yang meninggal ada ajalnya. Ada tidak dalam ajaran kita kalau suami meninggal istri ikut mati? Tidak ada. Dulu ada ajaran ngaben yang kalau suaminya meninggal, istrinya harus ikut terjun ke dalam api pembakaran mayatnya. Makanya adik-adikku yang berbahagia, ayo, ya, ini Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai kita dan cintanya luar biasa sampai nanti kita menemukannya. Makanya orang-orang yang mengenal Nabi itu selalu ada rindu dalam dirinya, selalu ada nyaman di samping berada dekat Nabi, selalu ada amannya karena Nabi itu sangat mencintai umatnya. Coba kita nasyid sama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ulangi bareng-bareng, 1, 2, 3. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, yang pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, adik-adikku yang berbahagia, tapi cinta ini tidak akan bisa tumbuh sebegitu saja tanpa kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kakak minta kepada para pembina, satu, setiap sebelum memberikan tugas saat ini menjelang Maulid Nabi kita Muhammad SAW, mari kita kenalkan Nabi kita kepada para santri dan kepada diri kita juga, gitu loh. Ya, kenalkan. Dari apa kita mulai kenalnya? Dari mulai sejarahnya. Ya, dari mulai sejarahnya. Ayo dicari, dirangkum apa yang bisa diceritakan kepada santri-santri kita supaya mereka cinta. Bahkan cerita-cerita yang luar biasa, ya, cerita-cerita yang luar biasa yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita ceritakan sama santri-santri kita agar tidak terngiang-ngiang di telinga mereka apa? Pahlawan-pahlawan bohong, pahlawan-pahlawan dongeng, Superman,
ya, Batman, ya, apa nih, Power Bank, ya. Oh, Power Ranger salah, ya, Avenger, Expendables, ya. Kita kadang-kadang dibohongin, ya, tentara si Kowong bisa bunuh sebatalion. Oh. Ada. Tapi seneng kan nontonnya kan? Nah, kamu seneng dibohongi, tapi ketika diceritakan cerita yang nyata, cerita yang fakta, kita kadang-kadang tidak mau. Ayo ceritakan tentang bagaimana kehebatan Nabi kita, tentang bagaimana kehebatan orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu tugas buat kalian semua, tolong para pembina, ya. Ada satu hal yang harus kita hafal. Apa itu? Silsilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini para pembina, ya, tolong, ya, dirangkum, ambil dari kitab apa namanya, Baijuni atau dari kitab manapun, silsilah Nabi kita sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, supaya ini semua santri hafal nanti, ya, semua santri hafal silsilah, kita hafal. Kita tidak hafal silsilah orang tua kita, minimal kita hafal silsilah Nabi kita Muhammad SAW. Siap mau mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Nah, pagi ini paling tidak kita tahu Nabi kita mencintai kita lebih daripada orang tua kita mencintai diri kita. Lebih daripada mencintai diri kita. Kalau orang tua kita sanggup berkorban harta buat kita, bahkan mungkin berkorban jiwa, Nabi kita Muhammad SAW pernah diriwayatkan pernah menunda masuknya ke dalam surga hanya untuk menunggu umatnya agar dipastikan semuanya diselamatkan oleh Allah. Dalam kitab Mafahimil Ijma untuk Soha diceritakan semua Nabi ada kursinya akan diantarkan ke surga, tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak mau naik kursi itu, ya, sampai kapan? Sampai dia memastikan umatnya. Dia tunggu Nabi kita nanti. Nabi kita akan menunggu kita nanti ketika kita dihisab, ketika kita melewati siratal mustaqim. Ya, ditunggu, ditengok, dibimbing. Bahkan Sayyidah Fatimah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana kami akan menemukanmu?" Kalian akan menemukanku nanti di telaga Kautsar. Dalam Daqaiqul Akhbar, ternyata bukan cuma di telaga Kautsar. Nabi akan ada di mana? Di tempat kita timbangan. Ya, itu cerita yang katanya Nabi meletakkan sorbannya. Kalau tidak salah sehingga kakak ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Nabi nanti akan berada di ketika kita menyeberang, saking ingin memperhatikannya. Kalau kita tidak mungkin sudah saling bantu. Ya, katakanlah suami sayang dengan istrinya, ketemu tuh waktu ketika penghisapan. Dek, amalan kakak dikit nih yang kau kan rajin sholat, baca tak njuk dikit bahalo tuh ke aku. Mohon maaf kak, ini lebih lama mepet. Nggak bisa saling cuit. Kalau di dunia, kalau makanan kurang baca tak saling tambah. Ayam aku dikit, minta dikit ayam kau. Bisa kan? Bisa tak? Bisa. Tapi kalau di akhirat, tidak bisa. Makanya adik-adikku yang berbahagia, mari kita senantiasa mengenal Nabi kita berulang-ulang terus, ya, tentang Nabi kita ini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, ya, yang fisiknya, jasadnya memiliki nilai keistimewaan yang luar biasa dibandingkan seluruh manusia, apalagi akhlaknya. Bahkan akhlak Nabi kita ini mengalahkan ganteng wajahnya, mengalahkan indah fisiknya. Pernah ada orang ditanya, kalau Nabi Yusuf terkenal gantengnya, ya, dan juga akhlak baiknya, dan Nabi kita katanya lebih ganteng dari Nabi Yusuf, kenapa yang lebih diceritakan itu adalah, ya, Nabi Yusuf kegantengannya? Maka jawaban para ulama apa? Karena akhlak Nabi kita Muhammad SAW lebih ganteng daripada wajahnya. Belum menatap wajahnya saja, Nabi kita Muhammad SAW sudah terdengar ceritanya sampai ke pelosok dunia, yang insya Allah minggu depan kita akan cerita sebagian daripada indahnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Adik-adikku yang berbahagia, matahari sudah menyapa kita, ya, dan kita semua bersyukur hari ini diberikan cuaca yang luar biasa. Dan sebagai penutup, ya, mari sedikit kita bersalawat kepada Nabi kita. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali
والأصحاب بمن قد وحد. Semuanya bersuara. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ashabi man qad wahada. Ya, kita sudah mulai masuk di bulan Maulid ini. Kak berharap kita semua ya semakin banyak bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ya Allah ij'al fi qulubina hubban lin nabiyina ya Allah. Allahumma ij'al fi qulubina hubban lin nabiyina ya Allah. Allahumma ij'al fi qulubina hubban lin nabiyina ya Allah. Allahumma ij'al lisanana daiman yusalli ala nabiyyina ya Allah. Allahumma ij'al lisanana daiman yusalli ala nabiyyina ya Allah. Allahumma ya Allah ij'al hubbana lin nabiyyina sababan li syafaatihi ya Allah. Allahumma ij'al hubbana ya Allah lin nabiyyina sababan li syafaatihi ya Rabbana, sababan li rahmatillah, sababan li maghfiratillah, sababan li kulli khairin lana ya Rabbana ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.